organisasi Pokjawas. Jadi nggak ada nanti harus ke Jawa, kalau nggak ke Jawa nggak berangkat, ya nggak ada masalah. Kira-kira seperti itu. Karena kita ini kalau 27 orang punya konsep sendiri-sendiri, maka nggak akan pernah selesai apa yang kita niatkan. Pokoknya sampai waktunya, mau ke Jawa, mau kemana, mau ke Bandung Resort, pokoknya yang penting bagaimana kita bisa jalan-jalan. Sudah. Harapan saya, di awal Desember, di bawah tanggal 5, Pak Eko minta tolong semua administrasi nanti selesai. Absen Bapak Ibu dan lain sebagainya. Kalau bisa di atas tanggal 5, di bawah tanggal 10 kita sudah jalan keluar untuk refreshing lah, bahasanya begitu. Ini itu pertama Pak ya? Iya, itu settingan kita. Karena kalau sudah masuk di atas tanggal 15, itu pun kalau ke Jawa saya nggak yakin. Kemarin saya nanya-nanya adik saya di Jakarta yang dimana-mana di Jawa itu, justru saya khawatir kalau ada arah ke Jawa. Iya. Makanya kami yang aman aja lah, kalau bisa ya ke Sumatera lah, kira-kira seperti itu. Tinggal nanti disepakati saja. Jadi nanti Pak Eko minta tolong absen administrasi teman-teman, termasuk pelaporan kita dari PPKB Pokjawas, kalau bisa di bawah tanggal 5 sudah selesai ya kita ya, insya Allah. Sehingga begitu kita nanti keluar jalan, mau refreshing, mau kemana ya, meninggalkan kantor selama 3, 4, bahkan seminggu, itu tinggal nunggu tang ting tong aja, nggak ada lagi yang kurang gitu loh maksudnya. Nah, tang ting tong nggak tahu. Mudah-mudahan pagi ini kalau nggak ada halangan, apa yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu ya cair lah, mudah-mudahan kalau ya, mudah-mudahan tinggal nunggu aja, coba jam berapa nanti kita kenal. Tapi kalau yang baru absen pagi ini, tadi ada yang saya lihat itu nggak cair sih, Pak Ketimbang tadi. Oh dia baru absen pagi ini. Ya untuk hari ini. Gimana mau cair dia? Ya untuk hari ini. Berkasnya sudah masuk seminggu yang lalu. Nah, mungkin itu informasi ya yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti kita kasih waktu hanya sampai ya sekitar jam 12 kurang seperempat atau setengah 12 selesai. Setengah 12. Karena kita diundang di tempat Pak Kemenak, apapun yang terjadi ya kita bareng-bareng untuk datang ke sana. Jam 11 lah Pak. Siapa saya mau mandi segala macam pada lulur. Ya ampun. Lulur batak. Terus lanjut Pak. Lanjut ya. Terus teman-teman yang mau diklat besok itu, Pokjawas punya fasilitas kalau memang diperlukan. Oh diperlukan. Kalau memang diperlukan, saya kan punya CV nota rental ya. Perusahaan saya boleh dipakai, nggak ada masalah. Artinya ketimbang repot-repot minta orang lain, saya kasih nanti belangko kosong atau nota kosong, sudah saya stempel, sudah saya tanda tangan, isilah yang rasional sesuai menjadi kebutuhannya. Kira-kira seperti itu. Oh, jangan 50% setorkan ke bendahara untuk fasilitas Pokjawas, kira-kira gitu ya. Ini humoris saja ya. Artinya silakan. Masih banyak itu nota saya, kalau mau dipakai nggak ada masalah. Dan saya memang punya CV. Artinya ketika nanti ada yang bertanya, ya itu bisa saya pertanggungjawabkan gitu. Kira-kira seperti itu. Selama ini yang menuharin malah dari imigrasi, dari Unila, kemudian dari mana itu ya kemarin kehutanan yang memanfaatkan itu. Bahkan kadang-kadang jadi pendamping ya nggak ada masalah kalau itu memang benar, tapi syaratnya benar. Kayak Bapak Ibu yang mau berangkat ini kan benar, benar mau ke Jakarta gitu kan, kira-kira kegiatan gitu. Kalau memang kalau yang tipu-tipu ya saya nggak mau, kira-kira seperti itu. Tipu-tipu kalau dari 350 karena memang itu mobil kayak punya Pak Samsul itu kan, kalau di nota rental itu kan Xenia sekian, Innova sekian, Fortuner sekian, Pajero sekian. Kalau Pajero itu 1,5 juta Pak sehari. Itu baru sewanya doang tuh, belum minyak, belum yang lain-lain itu. Kalau Fortuner itu 1 juta. Kalau Alphard itu 5 juta sehari. Dia tulis selama ini untuk sewa kendaraannya. Kalau truk itu sekitar 1.250.000. Ya silakan aja. Dan itu rasional Pak, diterima di mana-mana, nggak akan dikomplain. Nah mungkin ini yang bisa saya sampaikan di awal ini. Sambil menunggu, tampaknya ini sudah jam 9 lewat 15 lebih, lewat 20. Kita mau mulai dari jam 9 lewat 15. Mudah-mudahan teman-teman nggak terlalu jauh, nanti bisa hadir bersama dengan kita. Terima kasih atas perhatian, partisipasi dari teman-teman semua.
Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dan memberikan manfaat untuk kita sekalian. Dan nanti pada saat kita pelaporan tidak ada halangan. Dengan harapan nanti di tahun 2024 kita dapat lagi. Ya kita mau pasang pelafon lah kalau dapat yang baru ya. Setuju nggak kalau perbaiki ruangan kita? Nah, kita pelafon lagi, ceknya kita benerin lagi supaya kita nyaman lah. AC kita pasang lagi satu gitu kan, kira-kira seperti itu. Biar nyaman. Rayap Pak. Rayap apa itu? Di atas. Ada rayap. Iya, Pak Samsul nyemprot mereka. Oh gitu. Terus dulu ah. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih Ketua Pokjawas yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya acara inti atau acara bimbingan kita belajar bersama langsung akan dipimpin oleh Ibu Pasca atau Ibu Ita, kemudian juga dilanjutkan dengan Pak Sahrul. Untuk itu disilakan. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan inti kita, saya minta untuk refleksi kegiatan on kemarin. Ini saya videokan. Nanti bergantian saja Pak Haji dulu, kemudian Pak Eko, langsung nanti ke Pak Samsul. Boleh menyampaikan ya kendala, apa kendalanya, kemudian mungkin ada saran, mungkin apa manfaat dari kegiatan pendampingan kemarin, mungkin bisa disampaikan. Ya, silakan Pak Haji terlebih dahulu. Di sini aja nggak Di sana Pak, di atas Pak, plafon Pak. Ini di video ini. Yang bagus ini Pak. Sini ya. Kena semua kan ini kan? Di sana Agak kena ya ini ya. Iya. Mereka kena ya. Agak kena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita melaksanakan refleksi kegiatan PON 2 yang kita laksanakan pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 25. Pertama, PON yang kedua kami lakukan itu banyak manfaat. Manfaat diantaranya adalah selama ini kepala sekolah tidak pernah melakukan kegiatan supervisi. Apakah supervisi administrasi, apakah supervisi pembelajaran. Tidak bisanya kepala itu memang selama ini tidak punya kompetensi. Untuk melengkapi administrasi, diserahkan kepada guru senior untuk melengkapinya. Dan setelah kita lakukan, alhamdulillah respon kepala madrasah terhadap supervisi yang dilakukan itu mengarah kepada hal yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kendala. Kendala yang dihadapi pada saat kita melakukan supervisi atau memantau supervisi kepala terhadap guru apakah administrasi dan proses pembelajaran. Pertama, kurangnya pemahaman tentang aplikasi yang digunakan dari kita oleh pengawas untuk mereka kepala madrasah. Kemudian yang kedua, belum lengkapnya instrumen aplikasi yang kita miliki, Pak Sarul. Itu yang ada baru administrasi. Apakah perencanaan pembelajaran, apakah perencanaan penilaian, dan RPP. Untuk aplikasi yang dalam kelas itu belum dalam bentuk aplikasi, sehingga kemarin beberapa madrasah mengupayakan membuat aplikasi secara manual dengan tulis tangan sesuaikan dengan apa yang ada menjadi kompetensi guru. Kemudian kendala yang kedua, belum adanya komunikasi yang baik antara kepala madrasah sebagai supervisor, kemudian dengan guru yang akan disupervisi. Sehingga pada saat pelaksanaan supervisi itu guru tampak tergagap-gagap dan belum terbiasa dan belum menjadi familiar tentang kegiatan itu. Harapannya ke depan setelah PPKB dilaksanakan ini,
Ini nanti ditindaklanjuti supaya apa yang menjadi kepahaman tentang kepala dan kita sendiri sebagai pengawas bisa memberikan kompetensi tentang supervisi ini supaya lebih baik lagi. Ini yang dapat saya sampaikan, apa yang menjadi kendala, kemudian manfaat dan kebaikan dari pemantauan yang kita lakukan, melihat bagaimana kepala madrasah mensupervisi kepada guru dan tenaga kependidikan yang ada di madrasahnya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Demikian referensi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut silakan Pak Eko terlebih dahulu. Atau dulu Pak Eko. Pak Eko. Iya. Jangan sampai kena Si kaki Rohman ya. juga niti, si Mas Tuti juga niti. Jangan sampai kena sendal. Dan kena kaki. Enggak apa-apa lah. Nanti saya Assalamualaikum buat warahmatullahi Osman wabarakatuh. dari SD ini. Yang dihormati Bapak Ketua Jawas beserta jajarannya, Instruktur Nasional serta fasilitator daerah yang saya hormati, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, pengawas pada hari ini yang telah hadir. Alhamdulillah bahwa pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kegiatan di IN4 yang dilaksanakan di ruang yang begitu sejuk, nyaman. Alhamdulillah. Selanjutnya selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang mana sahabat juga akan kita nantikan di yaumul qiyamah. Amin. Bapak-Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu tentang PON 2, yaitu supervisi madrasah kepada guru-gurunya. Yang pertama, kalau kita sampaikan pada waktu itu kepada kepala madrasah bahwa amat sangat pentinglah dan juga menerima sepenuhnya bagi kepala madrasah bahwa itulah pentingnya supervisi. Jadi untuk melihat sejauh mana supervisi itu kepada para gurunya untuk meningkatkan terutama kinerja. Karena sekarang ini seluruhnya berbasis kinerja, bukan hanya sekedar administrasi aja. Selanjutnya mungkin banyak kesamaan dari Bapak Haji Jupriyadi tentang manfaat dan kegunaan daripada supervisi. Selanjutnya yang kedua adalah kami sampaikan kendala. Kendalanya itu apa? Yaitu pertama, kendalanya di sini terlihat sekali bagi kepala-kepala madrasah yang masih muda. Sedangkan gurunya itu sudah senior. Nah, disitulah kendalanya. Jadi perlu kita mendampingi, bahkan diminta untuk menjadi pendamping supervisi tersebut. Kenapa? Karena itu tadi ada eruh-pekeruh, rikut dan sebagainya. Karena banyak sekali guru-guru yang senior. Sedangkan kepala-kepala madrasah rata-rata ini masih muda semua. Itu. Selanjutnya perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa yang kendala yang kedua kami alami pemahaman aplikasi itu. Ya, pemahaman aplikasi itu, makanya perlu adanya pembimbingan, pelatihan atau diklat dan lain sebagainya. Termasuk misalnya mungkin ada workshop. Itulah karena aplikasi ini tidak semua kepala tahu tentang IT. Dan banyak juga termasuk kepala-kepala yang hanya sekedar menunaikan kewajiban selaku kepalanya, yaitu apa? Dikasih SK dari ketua yayasan tapi tidak paham apa fungsi dari seorang pemimpin, seorang supervisor, seorang manajerial, termasuk juga sekaligus jadi orang tua yang ada di madrasah tersebut. Saya rasa demikian. Nanti kalau terlalu panjang Pak Samsul nggak kebagian waktu. Oh iya. Terima kasih, cukup sekian. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak Eko.
Eko, silakan. Terima kasih Pak Eko. Selanjutnya langsung silakan untuk kegiatan refleksi berikutnya. Terima kasih. Pada Pak 40 menit atau 40 detik? 40 detik. 40 detik. Langsung pijat aja refleksinya. Ya, kerasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih Ibu Pasda yang telah memberikan kesempatannya untuk memberikan refleksi hasil supervisi yang saya lakukan kemarin di MTSN 2. Salah satu tugas kepala madrasah itu adalah menyupervisi guru-gurunya. Itu ada dalam undang-undang. Yang pada tahun 2 tahun kemarin itu kita pengawas yang supervisi, makanya pengawas kemarin itu rata-rata banyak titik-titiknya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Insinyur Nasional, Pasda Jawas, Bapak dosen yang saya hormati. Saya akan menyampaikan tentang hasil penglihatan saya dan pemikiran saya serta ide saya. Untuk MTSN 2 itu saya akui kepala sekolahnya sudah nilai 80 untuk supervisi karena dia diin oleh Pak Ibu Pasda kemarin dan saya pintar meskipun lambat. Kemudian karena saking banyaknya, saking itu ganti bahasanya Bapak. Karena ya saking banyaknya itu guru MTSN 2, maka laporan baru selesai tadi pagi Pak. Itu saya berikan pada Bu Muka. Itu juga salah sepertinya. Tapi nggak apa-apa. Namanya Pak Dr. Galung. Saya beranggapan kalau orang itu kalau sudah jadi dokter itu biasanya berbeda aneh, termasuk beliau nanti depan. Nah, kemudian kendalanya ini Bu Pasda, kalau kendalanya ini yang sempat saya protes, bahkan saya pernah itu. Karena di dalam proses belajar itu guru harus membawa buku pedomannya, yaitu buku pelajarannya, yang ada KMA-nya jelas, kemudian Pedoman guru ya, ya, pegangan guru. Nah ini saya sempat marah sama Pak Garut selaku kepala sekolahnya. Seharusnya Bapak harus memberitahu kepada guru-guru itu harus sesuai, KM-nya sesuai dan jangan LKS saja. Tapi kan nabung nggak kan ya? Gitu. Sampai satu Pak. Begini Pak, gini loh saya. Gini saya. Hidup di sini Pak. Jadi hidup. Hidup aja. Nah itu. Jadi apa? Ini mohon maaf kawan-kawan pengawas. Memang seharusnya guru-guru itu harus ditekan Pak itu. Ya kan dia harus bawa buku induk pelajaran yang sekarang kalau mau yang bagus LKS itu adalah dari karya internal, jelas bagus itu. Tapi nggak kebeli kata dia. Oke lah, itu kendalanya Bu. Jadi depan itu harus kita perhatikan Pak. Kok menyebutkan program? Jangan guru-guru itu hanya bawa LKS saja. Itu sangat naif Pak. Naif itu ada lagunya juga naif. Itu yang pertama. Yang kedua itu tidak begitu kentara Bu untuk anak. Tapi karena kepala sekolah dengan guru-guru itu terlalu akrab, ini MTS 2 aja ya, terlalu akrab, jadi guru-guru banyak menyepelekan itu Pak. Unggah-unggahnya kurang, nah, termasuk pengawasnya. Jadi itu yang Pengawasnya menyepelekan gitu. iya, Gampangkan. Tadi tapi tidak bisa. Mau saya sedikit dulu, tapi nggak bisa tetap saya biarkan saja. Yang jelas untuk MTS 2 berjalan lancar. Ada sedikit saja kendalanya. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Memang itu gaya saya lah ya. Mohon maaf ya. Saya belum sarap masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Samsul. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah melakukan refleksi ya. Oh ya, refleksinya sampel saja ya tadi itu ya. Ya baik. Bapak Ibu untuk sertifikasi cair alhamdulillah 2 bulan ya. Insya Allah nanti bisa cair lagi di bulan Desember 2 bulan beserta selisih tukin. Kita doakan bersama saja ya. Baik.
Bapak Ibu, sebelum kegiatan dimulai saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae pembicara kita pada kesempatan hari ini. Kurikulum vitae, nama lengkap dan gelar Syahrul AF Dr. Andes MPvis, nama panggilan Syahrul, tempat tanggal lahir Jakarta 23 September 1968, alamat rumah Jalan Puri Wisata Blok I2 ya Pak, Blok II nomor 8 Perum Puri Wai Halim, Kedaton Bandar Lampung. Instansi atau kantor sekarang Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan, jabatan bidang pengembangan Pokjawas Lampung Selatan, telepon sudah tahu semua, email ahmadrafiuddin90@gmail.com, website http sekian. Riwayat pendidikan 1. SD Yayasan Rumah Kita Jakarta Pusat, SMP Negeri 216 Jakarta Pusat, SMA Negeri 30 Jakarta Timur, S1 FMIPA IKIP Jakarta, S2 MIPA Fisika Institut Teknologi Bandung atau ITB. Riwayat pekerjaan Sekretaris MDC atau Madrasah Development Center. MDC ini perlu Bapak Ibu ketahui kalau di dinas itu setara dengan LPMP. Jadi kalau di kita itu Kemenak ya Pak ya, kalau di Kemenak itu MDC namanya. Wakil Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Lampung, Instruktur Nasional PKB. Hobi dan kesukaan membaca dan silaturahmi, status meniah. Moto hidup, jalani apa yang Allah sudah tuliskan. Iya. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Instruktur Nasional, kepada Bapak Syahrul, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayyatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua Pokjawas Kabupaten Lampung, Ibu Pasda, teman-teman semua, pengawas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik Bapak Ibu ya, saya coba ini mari kita belum connect ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri aja Bapak Ibu ya. Ya. Memang lebih enak di Ya, kalau nggak berdiri kayak. Berdiri lebih. Siapa nih awalnya? Baik, Bapak Ibu kalau ya kita belajar karya ilmiah. Jadi kenapa sih kalau karya ilmiah ini kaitannya kalau dengan kita ini dengan kenaikan pangkat Bapak Ibu ya. Jadi ini kenaikan pangkat ini saya bicara kenaikan pangkat dulu, nanti detail-detailnya sampai ke belakangnya bagaimana kita menyusun karya ilmiah. Jadi kenaikan golongan 3 ke 4A itu relatif lancar, nggak ada masalah ya, karena tidak ada ini, tidak dipersyaratkan. Tapi kalau yang ini sudah dipersyaratkan, angka kredit pengembangan profesi begitu masuk ke golongan 4. Jadi golongan 3 ke 4 itu masih belum masuk Bu. Dari golongan 4 baru sudah. Nah, kenaikan golongan 4 ke atas wajib ada angka kredit yaitu pengembangan profesi. 12 angka kredit itu yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Jadi golongan 4 terutama Bapak Ibu ya. Kemudian ini 5 macam KTI yaitu penelitian, karangan ilmiah, ilmiah populer, prasaran, seminar dan buku pelajaran dan modul. Itu kita itu namanya KTI. Jadi KTI bukan hanya PTS gitu Bapak Ibu. Nah, tolong dibedakan Bapak Ibu. Kalau waktu kita belajar di kampus atau di mana, ada namanya metode penelitian kan? Jadi metode penelitian itu ada yang kualitatif, kuantitatif. Dua itu ya. Kuantitatif, kualitatif.
Tetapi dalam hal ini kita PTS itu bukan masuk ke dalam situ, bukan. Jadi kalau kuantitatif, misalnya S1 itu, dia diawali oleh teori, Pak. Teori. Kalau kualitatif itu diawali oleh teori, diakhiri dengan pembuktian teori. Gitu. Bedanya kuantitatif dengan kualitatif. Kalau kualitatif dia tidak perlu teori awal, tidak perlu berteori awal, dia langsung ke lapangan. Kalau kualitatif, kalau kuantitatif dia harus ada teori orang dulu dimunculkan, kemudian dia ingin membantah atau tidak teori itu. Makanya ada istilah HA alternatif atau H0, gitu. Dan waktu kita kuliah dulu Pak, kayak gitu ya. Oke, satu. Bila misalnya ditolak, berarti H0 ditolak. Bila hasil, jadi kalau kuantitatif itu amat sangat integritas, jadi jujur dia nggak boleh ngatur-ngatur angka segala macam, gitu Pak. Jadi kalau dalam penelitian ini, apapun penelitian itu, kuantitatif, kualitatif, boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Itu Pak. Penelitian intinya itu, boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Apapun itu. Penelitian kuantitatif, kualitatif maupun yang karya ilmiah termasuk di PTS di sini. Oke. Ini dari golongan keempat lancar, banyak golongan 4B sedikit kan gitu. Pengembangan profesi berupa KTI tidak mudah. KTI banyak kurang berhasil, akibatnya apa? Ya. Ini akibatnya mengeluh, marah, curiga, apatis gitu. Ini akibatnya nih Pak. Akibat KTI-nya golongan 4 naik ke 4 itu belum tentu Pak. Siapa kita besok dimasukin ke sana diproses, tapi mudah-mudahan kedepannya karena kemenang ini ada PPKB ini, kita ingin mendapatkan golongan 4E di atas guru yang guru utama Pak. Saat ini guru utama hanya 4 orang Kementerian Agama, Dignas itu 100 lebih. Jadi kita mau ngambil yang golongan 4B itu nanti ke kemenang. Kalau misalnya udah banyak 4C semua kemenang, kita mau misahkan diri dengan Dignas. Rencananya begitu, rencananya seperti itu. Makanya dengan adanya PPKB ini diharapkan kita cepat naik pangkat. Gitu. Intinya itu Pak PPKB ini. Tapi berkualitas, maksudnya gitu. Naik pangkat bukan asal naik pangkat. Ini ada KTI yang diragukan keasliannya, KTI yang tidak perlu atau tidak bermanfaat sehingga tidak sesuai dengan tujuan kegiatan pengembangan profesi. Jadi asal tulis-tulis saja atau download aja gitu loh. Nah ini kita agak kadang-kadang dicampur antara skripsi, disertasi, sama PTS. Nah makanya tadi saya bilang Pak, diawali oleh kuantitatif, kualitatif, gitu Pak. Nanti saya jelaskan masalah PTS yang detailnya Pak. Oke, ini angka kredit melalui sekolah lagi, ambil lagi nanti di sini pengawasan akademik dan manajerial ini kita dapat angka kredit dari sini, dari pengawasan. Setiap bulannya kita laporkan gitu. Kemudian pengembangan profesi, nah ini yang di dalamnya ada KTI, baru ada penunjang. Penunjang itu kemarin dapat misalnya penghargaan dari Pak Jokowi atau apalagi besok misalnya sertifikat yang di luar Pak Bumista Pasda gitu ya, saya Institut Nasional itu ini penunjangnya. Kemudian ini macam-macamnya membuat KTI hasil penelitian di bidang kepengawasan. Ini jenis pengembangan profesinya, buku yang diterbitkan secara nasional itu kita agak jauh ke sini nih Pak. Jadi kita perlu belajar, kita stepnya hari ini nanti concernnya di PTS dulu, gitu ya Pak. Karena PTS itu tidak sama dengan skripsi, tidak sama dengan disertasi, mau disertasi atau tesis S2 atau disertasi doktor tidak sama. Karena itu kuantitatif, kualitatif. Kalau PTS itu hanya apa yang kita lakukan, kita catat, kita lakukan, kita catat, sudah gitu Pak. Jadi sebenarnya mudah gitu. Kita pilih yang PTS saja dulu, jangan masuk ke sini terlalu jauh ya Pak ya. Oke, ini pengembangan profesi. Pengembangan profesi ada KTI, di dalamnya banyak nih Pak. Tadi itu merubah buat buku, buat jurnal segala macam ini di sini di KTI. Penerjemahan boleh, misalnya ada bahasa, misalnya Pak Samsul anaknya bisa bahasa Arab gitu ya, mau diterjemahkan di Sadur gitu ya, ya boleh, masuk sini boleh. Kemudian karya inovatif apa? Karya inovatif mungkin yang berkaitan dengan kita sebagai pengawas gitu.
Pak, Bapak Ibu nanti Bu Wi kalau sudah gini nanti saya kasih nih slide-nya. Oke, kita harus mampu memberikan laporan. KTI harus memberikan laporan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan profesi. Intinya itu. Jadi kalau kita pengawas, maka karya ilmiah kita tidak boleh keluar dari profesi kita sebagai pengawas. Jangan begitu, Bapak mau naik 4C, 4D misalnya gitu ya. Tetap, pertama kita langkahin 4B dulu, gitu kan? 4B Bu Erna ada 4B ini. Bu Erna kalau ke 4C, dia akan ditanya, pembuatannya jangan terlalu global. Memang yang bidang kita, gitu. Tadi yang dibicarain nanti kita sangat tuh. Tadi yang hasil refleksi itu bisa jadi PTS Pak. Temuan Pak Samsul begitu, temuan ini. Temuan saya lain lagi tadi kemarin tuh. Ternyata kepala madrasah tidak bisa membuat program supervisi. Jadi melaksanakannya hanya berdasarkan aplikasi, tapi tanya programnya nggak ada, gitu Pak. Itu banyak macam ya. KTI adalah laporan atau rencana kegiatan pengembangan profesi. Ini kita KTI-nya fokusnya nanti di PTS ya Pak ya. KTI yang sama dengan laporan prestasi. Nah, jadi itu Pak. Jadi KTI itu adalah laporan prestasi. Prestasi apa? Prestasi Bapak Ibu menulis buku atau segala macam, termasuk PTS, penilaian tindakan kelas atau action research. Sama kalau guru PTK kita PTS, gitu Pak, bukan PTM ya. PTM belum dikenal tuh Pak. Penilaian tindakan madrasah belum dikenal. Jadi tetap saya namanya PTS. Jadi di sini lakukan kegiatan pengembangan, kegiatan PBL-nya, pembinaan kita, manfaatnya apa, baru masuk ke sini, dilaporkan Pak. Jadi ini, intinya ini kegiatan kita, kegiatan pengawas ini Pak. Lakukan kegiatan kita sehari-hari, kita temui masalah, pasti temui masalah. Kemudian kegiatan pembinaan kita, tadi Pak Eko bilang, kalau gitu kita ngadakan workshop, itu dia langkah-langkah di sini Pak. Saya curiga nih, kepala sekolah kok nggak begini. Itu langkah membuat PTS sebenarnya itu Pak. Tinggal diterjemahin aja, tinggal kita siapin instrumennya aja gitu. Baru masukin ke sini, laporkan dapat angka kredit. Sesingkat ini Pak. Gitu. Nah, KTI harus apik. Apik itu asli, perlu, ilmiah, konsisten. Pertama harus asli, keasliannya. Bapak Ibu, sekarang ada ini Pak. Kalau saya nggak tahu ya, kalau besok masuk Singkong 5 apakah di depan di sana dipusatkan di scan gitu Pak. Yang diterima itu 80% Pak. Bila 20% Bapak download, 80% hasil kerja Bapak tulisannya itu diterima. Tapi kalau 80% hasil download pasti ditolak. Gitu Bapak Ibu. Caranya gimana? Bisa Pak caranya. Caranya gini, Bapak punya tuh kan ya, misalnya dapat ya. Kan itu kalau sesuatu yang sudah diketik di sini, kemudian dikirim ke saya, itu ketahuan Pak, pembuat pertamanya Pak Saipudin. Ketahuan Pak, bukan punya caranya begini. Kan ada yang aplikasi yang model suara tuh Pak. Nah Bapak suara aja bunyi tuh, di laptop Bapak, itu kembali asli lagi Pak. Maksud suara Paham Pak? Ada aplikasi suara kan? Ada. Bisa ngetik langsung gitu kan? Iya. Nah, begitu maksudnya Pak. Tapi kalau misalnya minta file saya pun dikirim ke saya, langsung saya tambah-tambahin, itu ketahuan. Ya. Itu di blok dulu, dihilangkan dulu Pak ya. Kita baca ulang. Enggak usah, Bapak bikin aja. Oh, Di aplikasi ngomong aja langsung, tulisan itu dibaca ya, dibaca langsung ketik diri. Bisa. Nyambung Pak. Baru dirapikan lagi. Itu kalau itu ketahuan Pak, karena ada tracknya. Setiap pembuatan di dalam komputer itu ada di take waktunya Pak. Gitu ya Pak, ketahuan. Tapi kalau direkam ulang kan enggak kan gitu. Siap. Kalau diketik ulang? Iya enggak apa-apa. Boleh. Lebih bagus. Ya. Aku udah Ya. Tapi fokus saya adalah tentang pengalaman. Ya. Dan oleh karenanya, saya kan ambil referensi juga ke buku yang lain. Ya. Tapi saya ketik. Ya. Kalau kita copy-paste, kita ketik. Enggak apa-apa. Nah itu seperti apa? Enggak Pak. Kalau kita ketik enggak. Dia enggak ketik, itu memang produk Bapak. Gitu Bapak Ibunya. Nah Bapak ini bilang diketik ulang kan? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gitu.
Oke Pak, untuk menghilang mendeteksi kalau itu produk orang lain gitu Pak. Jadi kalau alat itu bekerjanya seperti apa? Dia mendeteksi huruf-huruf yang dibuat itu sudah pernah dibuat dari tempat lain gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini asli karya sendiri, bukan jiplakan. Ini syarat utama itu ya, syarat utama. Apa tadi namanya apa? Apik. Asli karya sendiri. Yang dijumpai katanya tadi oleh orang lain, katanya berupa skripsi, tesis. Nah ini yang kemarin di Pak Samsul sempat dapat dari Pak Aris, dia download, ketahuan Pak di sini Pak, karena berbeda. Iya, skripsi. Katanya berupa skripsi, tesis, disertasi, ya itu tidak sama Bapak Ibu. Pak Samsul menunjukkannya untuk PTS, tetapi itu bentuknya disertasi. Kenapa? Ada cirinya kalau disertasi atau skripsi. Ada H alternatif dan H0. Ujinya, uji validitas, uji T, uji statistik. Gak mungkin Pak. Orang sekali melihat Bapak tulisan begitu, terus dibuka, ada H0, ada uji statistik. Berarti itu masuk skripsi, tesis, atau disertasi. Gitu Pak ya. Jadi nggak bisa. Jangan. Ya, kemarin contoh seminar pertama yang hari pertama dengan saya dari guru itu, yaitu ambil itu diambil semua. Tahuan Pak, dan itu bukan skripsi, bukannya PTK, bukan PTS, gitu Pak. Kalau udah ada H0 gitu ya, H0, H alternatif, ada uji T segala macam, itu sudah masuk ranah akademisi. Ini Pak. Oke, kalau di akademisi berarti ada dua tadi, kuantitatif, kualitatif, atau gabungan kuantitatif dan kualitatif. Itu tingkat tinggi lagi. Kuantitatif, kualitatif. Kalau kuantitatif berarti ingin menguji teori orang. Pak Khalil punya teori, saya uji teorinya. Kalau ternyata ditolak, berarti saya harus terima H0 saya. Berarti tidak berhasil saya menguji teori Pak Khalil. Itu untuk kuantitatif, itu main angka-angka Pak. Tapi kalau kualitatif, saya langsung datang. Misalnya kejadian di suatu tempat di Medan, di Ambon kemarin. Kenapa sih terjadi makar di Aceh, di Ambon itu? Kita langsung ke sana, bukan nyebarin kuesioner. Kalau kuantitatif, saya nyebarin tanpa saya kenal siapa Pak Khalil, siapa teman-teman yang nyebarin, itu kuantitatif. Tapi kualitatif, saya pegang sama isinya, cuman saya tanya begini satu-satu Pak. Coba Bapak Ibu, bayangan Pak, sama enggak kuesioner yang disebar dengan kuesioner yang langsung ditanya oleh peneliti? Sama enggak? Wawancara langsung. Lebih banyak mana hasilnya? Langsung. Kayak masa Najwa. Lebih dalam, dikorek lebih dalam. Nah, itu yang kualitatif. Nah, kita tidak bahas hari ini kuantitatif, kualitatif. Kita masuknya di PTS. Maksud saya biar Bapak Ibu tahu, ini bedanya loh, ini bedanya nih. Yang oke ya. Perlu memberikan manfaat pada kegiatan yang nyata. Ini saya tafsirin aja lah. Banyak di apik promoyas tidak ya. Oke, kesimpulan karya harus apik. Ini Pak. Diterbitkan di populasi kita nggak masuk sini Pak. Ini terlalu luas. Nanti di nasional tidak atau tidak nasional. Makalah juga buat makalah, beda buat makalah lagi Pak. Buat makalah yang penting ada makalah boleh Pak. Boleh ngambil teori orang boleh. Tapi lagi-lagi tidak boleh ngambil makalah yang udah jadi jurnal orang nih. Bapak ambil, langsung diganti namanya. Mendingan jurnalnya, Bapak mau nulis nih, 5 jurnal digabungin, gitu. Bapak ubah dengan kata-kata Bapak, gitu. Itu boleh. Tapi kalau 5 ini Bapak ambil, jadiin satu, kelihatan tetap. Karena ini ketikan orang. Jurnal itu cuma abstraksi, kemudian pendahuluan, kayak gitu, ya. Sampai terakhir kesimpulan sama daftar pustaka. Sudah itu aja. Kalau makalah, nah makalah ini bisa kita kredit kalau kita masukkan ke dalam jurnal tingkat kabupaten, jurnal tingkat provinsi, jurnal nasional. Lewat siapa itu? Boleh perguruan tinggi boleh. Bu Yai itu lagi buat jurnal. Ya. Tadi seperti buat makalah saya itu,
supaya jangan terlihat plagiatnya itu masih ketik yang bersuara tadi. Boleh, bisa Pak. Boleh. Menghilangkan jejak. Iya. Jadi Bapak ambil 4 ya. Bapak print aja 4. Kemudian Bapak kasih stabilo. Ini yang saya ambil kata-katanya. Dari 4 ini Bapak ambil stabilo. Oke? Nah ini yang akan saya omongin di dalam Word gitu kan. Google kan. Jadi omongin nanti kan keluar sendiri tuh tulisannya. Iya, di Google nanti dia berbentuk kata-kata kan Bu. Nah, nanti kita tinggal pindahin ke Word gitu Pak. Gitu. Ya. Aku copy. Nggak boleh. Kalau ngopi tetap ada rekam jejak. Ada kalau ngopi. Kalau ngopi itu ada rekam jejak Bu. Jejak digitalnya. Ya, nggak bisa. Dia tetap tahu Bu. Ini kata-kata siapa. Setiap kata, setiap huruf yang ada di komputer itu dia terdetek kapan dia dibuat. Di Ya. di notebook atau di Ya. ada nggak Ya. tempat untuk Voice. rekam voice-nya ada. Kalau ada HP ada, kalau di laptop ada. Di Google di Drive ada Pak, di Drive Pak. Di Drive. Ke Voice ya bisa. Di laptop atau notebook. Ada. Di Drive ya. Ada. Di aplikasi HP juga ada. Oke ya Pak ya, nih. Jadi ini kita masuk ke sini aja ya. Bapak Ibu ya, kita masuk ke PTS saja ya. Kalau tadi terlalu luas gitu ya. Jadi tadi saya gambarkan ini loh beda-bedanya. Jadi Bapak Ibu tolong hati-hati, jangan kalau nyuruh orang juga hati-hati gitu ya. Nah, upaya pemecahan masalah menggunakan metode ilmiah ini mendapatkan dan merumuskan masalah, mengkaji teori, mengumpulkan data empirik, menganalisis semua fakta dan menyimpulkan hasil publikasi. Maksudnya apa sih? PTS itu cuma begini. Rumusin masalahnya apa? Tadi masalah itu Pak Eko tadi. Iya. Ya kan? Masalah. Pak siapa lagi tadi? Pak Samsul ada masalah tuh kan? Kenapa masalahnya tadi Pak Samsul? Kepala sekolah tidak bisa menggunakan aplikasi. Berarti Bapak ngadain pembinaan aplikasi itu Pak. Satu kali dilakukan, ya Bu ya, seret gitu Pak. Langsung dilihat ini. Bapak mau nilai apanya? Keseriusannya, gitu kan? Berarti kalau pembinaan tidak satu orang kan? Ya Pak? Minimal berapa orang? Sebanyak binaan Bapak Ibu kan? Kumpulin. Nih binaannya dikumpulin, Bapak Ibu jelasin. Hari ini, terus ada penilaian kayak guru aja Pak. Oh nilainya sekian, ini sekian, kemudian kasih kuesioner. Diisi, dia udah bisa, belum bisa, kan gitu. Hanya pakai skala Likert. 1 amat sangat kurang, 2 kurang, gitu aja Pak. Nanti saya kasih contohnya, cuman pakai seperti itu aja. Kalau PTS ya. Penelitian tindakan banyak dilakukan baik guru maupun pengawas. Oke, ini yang PTS-nya. Kalau bahasa kerennya action research. Research, berarti mengulang. Research berarti dia mengulang kembali. Action berarti melakukan yang berulang-ulang. Oke, gitu ya. Sampai sini paham Pak Khalil, paham Pak? Oke, penelitian tindakan kelas ketika pengawas pakai PTS. Saya tidak mengubah jadi PTM karena tidak ada. Jadi namanya PTS Pak, tetap penelitian tindakan sekolah. Sekolah ya madrasah gitu, madrasah ya sekolah. Oke. Difokuskan pada permainan terkait dengan keilmuan, praktek tugas kepengawasan sekolah yang merupakan tanggung jawab profesionalnya. Tuh Pak, tanggung jawab kita. Yang penting bagaimana? Sebenarnya masalah banyak, cuma enggak itu masalah gitu Pak. Nah masalah ini mau diselesaikan enggak? Contoh, PKM kemarin, ada masalah enggak Pak? Ada. Apa Pak masalah? Bisa nggak Bapak angkat dari PTS? Bisa. Berarti masuk manajerial kan? Angkat itu Pak. Kumpulin mereka satu waktu, atau Bapak kan mereka sudah ada yang namanya kelompok Pokja tuh. Pokja tidak berakhir walaupun besok ditutup sama pemerintah. Bukan berarti berakhir bantuannya gitu Pak. Tetapi kerja kita tetap. Itu Bapak Ibu ya. Ya. Makasih Pak Prof. Bukan. Kalau Prof itu kan pakai F, kalau dia pakai V. Provokator. Kalau Prof kan pakai F kan, kalau dia provokator. Oke, pada saat penelitian dilakukan oleh pengawas, tujuannya memecahkan atau mencari model pemecah. Itu intinya Pak. Ya, paham Bu ya, Bu. Nanti kita sama-sama. Nah, ini bisa dimulai kalau kita punya keberanian Bu.
Nah, kalau PTS Bu, silakan Ibu ambil. Ibu ambil tuh, ceplukan-ceplukan itu diambil. Gak apa-apa, PTS itu gak akan di-scan begitu. Kecuali karya ilmiah Pak. Kalau karya ilmiah itu jelas itu. Ilmiah berarti tadi kan boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Kalau karya ilmiah bahaya tuh kalau bohong. Asal bisa nipu. Iya. Ini belajar nih. Bagaimana tuan? Jadi kalau PTS itu boleh ya, ambil aja Pak, ambil satu. Kan teori orang memang kan. Teori orang. Kan nggak perlu ibit. Nggak ada ibit, ada catatan kaki gitu. Kalau mau ada, nggak perlu juga. Rasanya beda. Ya udah, caranya sebenarnya beda. Rasa orang. Iya. Gitu lah. Ya, langkah siklus PTS, masalah pengawas akademik atau manajerial. Ini masalah kita di sini Pak. Di akademik dan manajerial. Ini aja, masalahnya di sini aja. Mau masuk ke wirausaha? Boleh nggak? Boleh. Lihat aja. Lihat aja. Gimana kewirausahaan? Tapi harus tahu dulu apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan itu bukan berarti dia dagang, tapi jiwa sosialnya. Sosial untuk mengembangkan madrasahnya gitu. Oke, Pak. Ya, tujuannya memecahkan masalah ya, udah. Ini sekaligus menjadi jawaban ilmiah. Walaupun PTS tetap dianggap ilmiah Bapak Ibu, karena dilakukan berulang-ulang. Nah, ada pertanyaan nanti Pak. Saya mau tanya. Minimal berapa siklus? 3. 2. Apa itu siklus Pak? Putaran. Kalau gini, Bapak punya masalah. Begitu siklus pertama terjawab nggak tuh Gagal. masalah Bapak? Pasti nggak terjawab. Makanya minimal 2 siklus. Bapak kan tadi Pak Eko ngomong gimana nih? Banyak kepala madrasah yang tidak bisa menggunakan aplikasi. Diajarin sekali siklus pertama kan? Ternyata pasti masih belum bisa Pak. Kedua, paling nggak sudah 50%. Kan gitu Pak. Boleh nggak lebih dari 2? 3? Boleh. Tambah mantap isinya, hasilnya. Jadi grafiknya tambah gitu bagus Pak. Ya. Tapi intinya jangan dikutak-katik angkanya. Ini karya ilmiah Pak. Kalau kutak-katik karya ininya, berarti Bapak menganggap setiap karya ilmiah itu tidak boleh salah. Boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Boleh terus terang aja Pak, ternyata memang udah dikasih tahu berkali-kali tetap nggak bisa, kan gitu. Nah solusinya apa lagi tuh? Disuntik vaksin lagi gitu. Iya, nih ada tindakan action yang nyata. Artinya Bapak lakukan ya. Jadi kalau action ticket Bapak tetap lakukan. Boleh nggak pakai instrumen Pak Khalil dipakai instrumen Boleh. Boleh Pak. Kan paling ini kedisiplinan, keseriusan. Itu aja kan Pak. Baru terakhir nilai skornya. Oh kan gini Pak. Pak Eko tadi bilang penggunaan aplikasi. Bapak nilainya pakai apa itu? Misalnya guru dinilai nih. Enggak, menilainya pakai apa Pak? Pakai angka apa gimana? Pakai apa? Skala apa itu Pak? Bu, coba Bu. Skala Likert tadi. Sudah mampu, tidak mampu, sangat mahir, amat sangat mahir gitu Pak. Nggak mungkin Bapak ngasih tahu dites gitu kan? Kasih nilai 10, 20, 5, enggak salah itu. Pakai skala Likert. Baru itu. Gitu ya Pak. Oh ternyata ini Likert. Iya berjenjang. Dari tidak, dari yang misalnya kurang, sangat kurang, cukup, baik, sangat baik, minimal 5 lah, gitu Pak. Menilai seseorang itu baru dikonversikan dengan angka 5 tadi. Yang dapat 5 siapa, gitu kan Pak? Menurut Bapak itu boleh nggak? Hanya berapa orang aja? Boleh lah Pak madrasah. Iya, minimal 5 boleh Pak. Minimal 3 Pak. Jangan. Tidak mewakili itu. Tentang kepala sekolah itu gini Pak, tidak memuaskan, sangat memuaskan. Iya boleh. Boleh. Iya. Etika. Etika Pak ya, ini etika di sekolah tidak mengganggu proses pembelajaran yang berjalan. Tolong Pak, kalau Bapak melakukan itu panggilnya. Kalau kita ini sekarang ada batasan, tapi kayaknya dibalikin lagi nih kita boleh masuk ke dalam, tapi tidak terlalu jauh Bu di pengawas ini sekarang. Kan pengawas dari masih moratorium hari ini Pak, tetapi pusat sudah mengadakan tes cawas sekarang.
Mau jadi pengawas sekarang tidak gampang. Jadi kepala madrasah tidak gampang karena yang melakukan tes pusat CBT. Tidak lagi melalui kanwil. Kalau dulu masih saya sama Palang ngerjain gitu ya. Lulusin saya dong, nih lulus gitu ya. Wah, tinggal algoritma terbiasa. Rahasia, Pak. Sekarang nggak bisa lagi Pak. Pusat itu Pak, benar-benar arahnya ke sana gitu Pak ya. Oke. Dilaksanakan, tolong megang etika Pak, tolong minta izin dulu, tolong buat surat Pak, surat, ada suratnya, itu Bapak mau langsung PTS, siapa nih pimpinan siapa, ada suratnya Pak. Misalnya ini ada ketua Pak Pokja harus tahu Bapak melakukan PTS apa, Pak saya melakukan PTS ini, di mana di sini, berapa kali, buat jadwalnya Pak, gitu Pak. Itu namanya karya ilmiah, jangan nanti udah jadi baru Bapak cari-cari gitu. Oke Pak, itu ya, Pak Pokja harus tahu. Karena nanti ada dua ini dia apa namanya lampiran-lampiran itu Bapak Ibu ya. Oke, nih ini ya. Pendidikan sekolah tindakan sendiri dari 4 kegiatan dan siklus berulang. Ini permasalahannya apa? Baru perencanaan tindakan Pak. Kalau ada masalah, apa rencana Bapak? Mau ngapain di sini? Baru pelaksanaan tindakan. Perencanaan di sini berarti tadi suratnya, gitu ya Pak. Jadwalnya. Dibuat aja Pak jadwalnya. Gitu jadwalnya, baru pelaksanaan tindakan 1. Baru pengamatan. Nah ini Bapak langsung kalau perencanaan pelaksanaan tindakan 1, ini kan satu kegiatan ini. Jadi kita lagi di sini sambil ngamati orang ini. Pokoknya ngamati cuma pakai sekali kan lah. Dia udah bisa atau belum bisa, atau sikapnya bagaimana? Ada yang masa bodoh kan bisa Pak. Ada kan? Ada yang masa bodoh gitu. Refleksinya disebut refleksinya. Pada kegiatan pertama itu kita ngapain? Kendalanya apa? Datanya kan Bapak udah dapat. Bapak udah dapat kan? Dari sini dapat nggak datanya? Ada. Terbayang nggak Pak ini Pak? Rencana Bapak datang, kegiatannya kapan? Dari jadwalnya? Langsung dia mati. Langsung Bapak ngasih nih cara menggunakan aplikasi. Bapak ajarin kayak gini. Ini tanya Pak, bisa nggak? Bisa nggak? Kan udah ketahuan tuh. Dicontohin ini bisa, ini nggak bisa, ini bisa, nggak bisa. Kan gitu Pak. Gitu Pak. Materi ini bisa, materi ini bisa, kan gitu. Tuh, dari sini ketahuan. Refleksinya apa? Refleksinya ternyata pada hari itu setelah dihitung-hitung belum tercapai, belum bisa, kan gitu Pak. Belum terkendala. Gimana ngebandingannya sampai refleksi? Berarti sebelum mau dimulai ini harus tahu dulu Pak, sebar dulu. Angket, Bapak bisa nggak Pak bisa? Jawabannya apa? Nggak bisa. Contoh Pak, nggak bisa satu gitu loh Pak. Jadi ada data pembanding awal kan, 10 orang Bapak tanya, Pak ini bisa nggak? Bapak ngerti nggak ini? Nggak ngerti. Ini nggak ngerti nggak? Itu sebenarnya pretest secara tidak langsung. Nah itu kan data awal Bapak dapat. Setelah diajarin, pasti kan ada yang berubah Pak. Nah berapa orang yang berubah? Hanya 30%. Berarti ini belum tercapai Bapak nih. Masuk lagi ke sini. Ada nggak masalah baru? Pasti ada masalah baru di sini. Begitu dicoba, ternyata ini masalah baru adalah megang Excel aja belum tahu gitu Pak. Nah, masalah baru lagi kan? Iya bukan. Artinya, saya harus ngajarin Excel dulu gitu Pak. Iya nggak Pak? Ternyata ini kendalanya. Pasti ketemu di sini Bapak nih. Iya kan? Masuk lagi sini. Berarti nambah panjang ceritanya Pak sini. Masuk sini refleksi baru Bapak simpulkan. Bisa dapat kesimpulan kan Pak? Ternyata dari data 1 kenaikannya baru 30%. Yang 70% ternyata masalahnya adalah pengoperasian di laptop aja belum tahu. Banyak kendala Pak. Mau aplikasi, mau Google Form, Bapak cobain ke dia, bisa jadi PTS itu. Ya kan? Itu Pak. Sampai sini paham Pak? Ini perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Sampai sini bentuknya. Nanti coba waktu kita coba nanti Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya masalah apa? Ada ketemu Samsung. Masalahnya apa? Masalahnya sama satu sendiri. Iya siap. Iya. Untuk yang kembali ke sini dulu sebelum kita Iya. pada siklus yang pertama kan kita sudah mengetahui dari refleksi itu kan kita sudah mengetahui kekurangan kita. Untuk mencapai yang siklus yang kedua,
tentunya kan kita perencanaan sebagai kemudian pelaksanaan. Dan di pelaksanaannya itu apakah kita perlu memberikan penjelasan ataukah karena mungkin penjelasan kita berhubungan dengan IT. Saya pikir tidak semua pengawas juga tahu tentang IT. Bolehkah minta bantuan kepada pihak lain untuk memberikan pemahaman, karena ini mungkin yang dibicarakan tadi kan tentang IT dan aplikasi. Nah, bolehkah itu contoh. Contohnya seperti itu? Karena kalau kita hanya refleksi terus nggak ada itu lagi, sama aja hasilnya sama saja. Tapi kan tujuan kita kan ini kita gitu kan. Ini Bapak Ibu, kalau kita pengawas bukan pengawas itu bisa semua. Itu bukan pengawas bisa semua. Misalnya Pak Wali ngajak saya misalnya gitu, Pak Sarul, saya udah mau bikin PTS nih, binaan saya sih. Yang maju saya Pak, yang maju saya. Tapi beliau ngamati, boleh itu Pak, boleh. Ada satu hal misalnya tentang kewirausahaan, saya nggak ngerti. Saya ngikut sama Pak Rizwan. Pak Rizwan yang jelasin, saya ngikutin. Kan saya nggak tahu. Boleh Pak, itu kolaborasi namanya kita. Malah kita bagus berarti ada observernya. Kita tidak bisa sendiri. Nanti giliran Pak Rizwan, saya yang maju, beliau itu tukeran itu boleh Pak. Itu Pak, boleh Pak. Bukan, tidak harus kita ini bukan segalanya bisa, gitu, bukan. Yang penting ini original kita lakukan, gitu aja. Ya Pak, Bu ya, gitu ya. Oke. Untuk PTS ini, saya memang pernah belajar agak lama, baru juga. Peserta itu minimalnya berapa? 10 harus. Kalau PTK kan 10 juga ya. Jadi kalau gitu KKM itu bisa dijadikan sampel untuk PTS ya? Boleh. Boleh Pak. Biar kita tidak ini Pak, tentunya tujuan pembelajaran dari Pak Sarul hari ini adalah PTS. peserta bisa membuat, paling tidak bisa mengkomunikasikan cara-cara membuat PTS ya. Yang sudah terkirim oleh benak kami selaku pengawas, hari ini sudah membawa permasalahan dari PKKM itu. Betul. Ya. Karena ini mohon maaf, kita nyambung aja, kalau nyambung biar ngerti, kalau nggak nyambung nggak ngerti nanti. Kita kan punya masalah. Tadi Pak Eko sebelum saya datang terbang tentang aplikasi, Pak itu juga tentang aplikasi. Masalah saya juga, kepala sekolah yang saya hadapi ini bisa menunjukkan bukti fisik tapi tidak ada pelaksanaannya. Nah itu masalah. Itu masalah. Hanya bisa menunjukkan bukti fisik tapi tidak tahu harus bagaimana. Nah ini administrasi. Itu masalah Pak. Masalah maksud kami, PTS kami ini masing-masing pengawas beda-beda. Yang saya maksud. Ini Pak Sarul. Pimpin kami nanti jadi kita memang benar-benar PTS asli atau PTS Jawa Lampung Selatan. Iya, betul. Iya Pak, iya. Sip. Ya, jadi gini Bapak. Nanti gini maksud saya. Tadi Pak Khalil mengatakan bahwa kepala sekolah bisa menunjukkan bukti fisik tapi tidak bisa melakukan. Kalau dijadikan judul terlalu luas Pak. Karena bukti fisik itu banyak. Lapangan standar. Bapak ngambil EDM-nya, RKM-nya, situ Pak. Jangan diborong semua. Belum, karena waktunya singkat, gitu ya Pak ya. Administrasi Bapak sisi apanya, ini sisi apanya, ini sisi apanya, oke gitu Pak. Dan tidak nah, ya. Waktu urusan 2 bulan, 3 bulan. Ya ini nggak terlalu lama Pak. Bisa cuma 2 gitu. Iya, 1 semester 1 Pak ya. Ya kapan Bapak lakukan? Yang penting dilakukan gitu loh Pak. Itu masalahnya. Kalau soal nyari teorinya kan gampang. Misalnya nyari teori tentang RKM, cari aja teori tentang RKM, masukin gitu Pak. Yang penting step-stepnya Bapak lakukan. Iya. Kayak gini. Sekarang kan ada RKM. Tuh masalah lagi Pak. RKM sekarang. Nah, kalau menjelasin RKM, kan kita mau masuk pakai RKM, bukti fisiknya minta. Kita harus lihat Pak, keterbaruan sekarang, pemerintah sudah mau masuk ke nah, siapa yang nanti RKM? Saya mau masuk dulu, misalnya Pak. Jadi Bapak jangan nanya ke tadi bukti fisik selalu masih bagian itu. Itu Pak Rahmat ngambil misalnya tendiknya.
Selama ini teknik belum pernah tersentuh. Contoh, bagaimana teknik menulis surat, mengurus surat belum pernah tersentuh tuh sama pengawas. Kenapa? Ya Pak, itu sektor kita loh. Pengawas itu. Tengok. Bukan, kita mau ngambil untuk PNS Pak. PNS kan kita pembinaan nih. Tentu kita ngomong sama kepala, makanya perlu ada tadi pengantar ini. Perencanaan nih Pak, saya mengadakan ini, kan mereka ada kelompok-kelompok kerja kan, KKN itu. Bisa nggak dikumpulkan KTU-nya? Saya pengen lihat ambil data awal. Gitu loh Pak. Gitu Pak ya. Oke? Siap. Apa lagi Pak? Oke. Apa ya sejenis pertanyaan besar, tapi perlu digaris bawahi, satu kali siklus itu harus 2 pertemuan. Oh iya. Iya. Tadi Minimal ini. iya, kan ada jadwalnya. Iya. Ada jadwalnya. Ya. Ya. Jadi Itu. banyak. Siap. Ya, memang ada, harus gitu Pak. Ada jadwal. Yang penting Bapak ini satu, nanti kita minta coba Bapak oret-oret dulu. Nanti permasalahannya apa, terus kita bantu gitu Pak. Nih, kita mau garap ini nih, sisi ini nih. Banyak sekali masalah sebenarnya Pak. Nah, kita terlalu, kalau Bapak Ibu sudah coba melakukan ini 1 kali saja, ngajarin pembuatan PTK-nya buru-buru. Gini Pak Sarul. Ya. Pengawas memang benar-benar dituntut untuk bisa menaikkan diri sendiri dan untuk menaikkan binaannya. Iya. Pertanyaannya juga sekarang yang muncul aneh juga kalau pengawas benar-benar tidak bisa ngajari gurunya untuk membuat PTK. Ya, Makanya makanya karena itu dalam bukan jangan Pak Sarul, maka dalam kesempatan ini juga Pak Sarul atau Pak Haji Jupri, karena ini paling banyak guru kita itu nggak bisa naik pangkat karena memang kurangnya daya penjemput ini. Kalau nanti untuk PTK mohon diinikan, kalau Pak Sarul hari ini masih ada ini sama ya Pak Sarul, kita sama, sistematikanya sama, alurnya sama, siklusnya sama, nanti bisa menyentuh langsung ke mapel Pak. boleh. Ya biar tadi jadi pengawas nih, bawahnya benar-benar nggak pengawas dulu. Boleh. Terima kasih Pak Sarul. Ya, oh enggak Pak, silakan Pak. Oh iya. Silakan Pak Mohon maaf Ustaz. ya. Ya, silakan Pak Ustaz. Silakan. Dikosongin kursinya Pak. Nah, iya. Saya minum dulu Pak. Saya emang tujuannya cuma undangan. Gimana Pak, udah dapat kursi semua? Di depan aja Pak, nggak apa-apa, mungkin bersama dengan kita di sini. Depan nggak apa-apa. Baik, nyambung dan yang disampaikan oleh Pak Bos. Ya inilah setelah kita coba bedah ternyata problem kita ini banyak. Dan begitunya banyak problem, nggak mungkin kita bisa selesaikan dalam kurun waktu 1 waktu. Satu di antaranya adalah problem kita sendiri. Yang ketika dari 4 tahun ini ada masalah. Bentuk masalahnya ya ada di Aku juga nanti kerja di sini. atau pembuatan buku dan lain-lain. Karena kebetulan di Kemenang ini sudah ada tim verifikasi untuk usul naik pangkat. Oleh karenanya mohon teman-teman yang dari 4 mau naik 4A mau naik ke 4B ini kita jadikan prasyarat supaya kita semua bisa naik pangkat. Ya artinya ini nanti kita akan tindak lanjuti. Kalau nanti mau bikin PPS ya artinya kita
coba untuk melakukan itu di bawah bimbingan Pak Sahrul. Kan PTSG ini mungkin kita bicara judul, sudah judulnya ada, bicara permasalahannya sudah ada, bicara data ya Pak Sahrul ya. Datanya sudah ada, berarti nanti mau diolah. Nah, gimana cara ngolahnya? Kira-kira seperti itu. Dan nanti dibuatkan oleh Pak Sahrul itu nanti format pendahuluannya apa, bab 2-nya apa, bab 3-nya apa. Tapi masing-masing kita punya problem dan punya permasalahan yang berbeda-beda. Karena madrasah saya dengan madrasah Pak Saifuddin beda. Kira-kira begitu. Saya yang miskin Kalau saya mungkin ya kelihatan tanpa gagah ketika dulu disupervisi oleh kepala. Berarti kan itu masalah. Apakah itu bisa diangkat menjadi PTS? Bisa, mungkin bisa, kira-kira seperti itu. Tapi Pak Saifuddin mungkin banyak guru yang tidak memiliki perangkat pembelajaran. Berarti kan beda lagi masalahnya. Tapi format yang diberikan Pak Sahrul itu nanti mulai dari pendahuluan yang menjadi bab 1, kemudian bab 2 nanti landasan teori, bab 3 mungkin masuk data dikit-dikit, bab 4 analisa dan penelitian, bab 5 kesimpulan. Itu dikasih sama Pak Sahrul, sehingga kita tinggal memasukkan apa yang jadi problem kita loh, kira-kira begitu. Paling tidak di situ mungkin pendahuluannya sudah ada, silakan rubah. Kemudian landasan teori rubah. Kira-kira begitu ya Pak Sahrul ya. Sehingga bahan yang kita sajikan itu menjadi syarat dan betul-betul asli buatan kita. Sekaligus kalau memang Bapak Ibu setuju, ini nanti yang golongan 4A mau ke 4B kan kita mau adakan verifikasi tersendiri Pak. Iya Pak Kapit ya. Itu nanti kita mulai, kalau nggak ada halangan itu kita buka di Januari dan Februari. Termasuk nanti pada saat memasukkan di SIPOK itu nanti kita coba bersama-sama di sini, kira-kira seperti itu. Ini sebagai tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Pak Saifuddin, Pak Tola, Pak Santibi, izin saya sampai di sini Pak pembicaranya di siklus penelitian tingkat sekolah. Jadi materi kita ambilnya di sini saja.